RRQ dan PK udah cukup low HP. Yami mengganti ke arah bagian DBS karena mendengar ada first aid yang digunakan, tapi tidak mau mengambil resiko yang begitu besar. Dia kembali ke teman-temannya, kembali lagi melakukan balik sistem. Kita masih menunggu gelagat-gelagat yang akan dimainkan oleh Boom Esport atas tim RRQ. Seperti ada shot call ya dari pemain Boom menuju ke arah Yami supaya tidak terlalu gegabah karena tadi dia seorangan diri aja. Mungkin tadi kalau misalkan tetap nekat dari Yami itu mungkin bisa menjadi fight akbar gitu kan. Yami versus Nerpeko. Wah, Ya kan? Sama-sama player-player ganas, sama-sama player monster. Tapi dari Boom tahu ini udah bukan saat yang tepat untuk membuang-buang momen. Lihat bagaimana dari Yami akhirnya berhasil kembali granatnya menumbangkan seorang Nerpeko. Hanya tersisa Hexas dan juga No Mercy duo Gemoy. Bakal tarik mundur kembali ke arah bagian belakang karena sadar sudah kehilangan Nerpeko. Itu dia membuat keadaan sekarang juga berubah, tapi dari Geek pun ternyata seperti dalam keadaan Boom, mereka yang melakukan sebuah agresi ke arah bagian dari tim Vampire. Bahkan sang vampir hanya menyisakan satu orang saja. Tony K2 ternyata dengan Ravenclaw, tapi jarak agak cukup berjauhan dengan player-player Geek Fam. Mereka masih berbeda rumah. Nate demi Nate dilempar, Nerpeko juga di end di tempat yang lain. Nate dilempar ke arah bagian Audrey lagi, tapi belum ada knockdown yang terjadi. Bahkan kita lihat bagaimana begitu kerasnya fight kali ini. Begitu menegangkannya, mereka tidak mau terlalu banyak membuka badan agar bisa utility yang berbicara saja ke arah bagian lawannya. Nate dilempar, Snipes dan juga Tony K saling bertukar. Nate tapi Snipes seperti lebih dekat dengan Nate, tapi tidak terjadi knockdown. Tony K masih banyak granat yang ada di kantong dia, tapi No Mercy tidak memberikan sebuah ampunan karena Ravenclaw tumbang. Berarti Vampire benar-benar tersisa hanya satu saja Tony K saat ini. Tony Kurniawan yang menjadi tumpuan bagi Vampire Esports. Dia juga harus melakukan revive, dia juga harus melemparkan granat menuju ke arah Geek Fam. Wah! Masih connect loh granatnya. Ini satu player rasa 4 orang masih melakukan percobaan yang kedua kembali menuju ke arah bagian depan. Dan Yami pun yang mendapatkan player dari Geek Fam. Geek Fam tersandwich oleh Tony Kurniawan dan juga pemain-pemain dari Boom Esports. Dan Tony pun tahu ini bukan saat yang tepat untuk menahan tempat tersebut. Terus-menerus maju ke arah bagian depan. Dibuka dengan sebuah granat, ditembak dengan M4-nya menuju ke arah bagian dalam. 15 peluru Tony Kurniawan. 15 peluru. Sisa 3, masih ada kesempatan buat dia numbangin orang. Dan bahkan bukan satu, tapi 2 gel Gila ya? ditumbangkan oleh Tony K. Ini semua insting itu seperti bergetar, seperti tingling di arah Tony K. Dia tahu kesempatan revive, dia baca elimination fit begitu rapi, dan granat dia, bahkan tadi kalau gue boleh komentar, granat kedua tidak dilempar ke tempat yang sama, tapi predik kepada jalannya player knockdown tersebut. Ini benar-benar player yang lagi-lagi mengagumkan, lagi-lagi memberikan sebuah amaze moment. Ingat di minggu kedua, dia sempat mengubah hashtag 3 menjadi hashtag 2 setelah menumbangkan Luxi ketika melakukan clutch di bagian akhir-akhir. Tapi dari Geek masih menyisakan 2 orang, masih mencari di mana Tony K berada. Lihat, smoke dilempar, tapi Tony K juga tidak buru-buru. Dia bergerak beriringan dengan zona, tapi ternyata Geek yang masih punya 2 player menumbangkan Tony K. Untungnya justru granat dari Boom yang bisa menumbangkan Geek, dan Demrut lagi-lagi menjadi the last man standing. Dicari di manakah dia berada, tapi tembakan dan Nate dari Boom kembali lagi memberikan sebuah gempuran. Bahkan dari Demrut akan terkena Nate kah? Ternyata belum. Bahkan observer kita cukup kebingungan, dan No Mercy kembali lagi tertake down juga. Apakah ini kemenangan pertama bagi Boom Esport? Tapi ternyata RRQ tidak mau berhenti, tetap memberikan gempuran. Net kedua dilempar, Yami bisa selamat, masih tidak tereliminasi ternyata. Ini namanya perang granat, Chan. Tidak ada yang mendekat, semuanya hanya menggunakan utility. Spawn mid kali ini melontarkan granatnya menuju ke arah Hexas. Harusnya udah ketahuan sih itu Hexas di mana. Masih bertahan, debus. Bahkan ada molotov juga dilontarkan Hexas. Masih ada di bagian pojokan, masih belum bisa terdeteksi. Tapi Reizi punya PR berbeda dari kawan-kawannya. Dia mau mendapatkan satu player bernama Demrut di depan sana. Jump shot dari Reizi pun mengeliminasi dan mengakhiri Eurangel. Dan Boom Esports lah yang mendapatkan winner chicken dinner. Stay hungry, hungry beast. Itu dia, Boom Esport finally. Benar-benar sebuah performa yang gemilang. Ini yang kita tunggu-tunggu. Ini yang kita nanti-nantikan. Puluhan DM masuk ke sosial media gua menanyakan, Bang Boom kenapa? Bang Boom kemana? Bang Boom bisa bangkit lagi. Ini dia minggu ketiga. 2 game pertama langsung digampar netizen oleh Boom Esport. Bahkan di game kedua, chicken dinner yang gemilang. Karena tidak hanya chicken jelly, tapi eliminasi yang juga banyak. Dan lagi-lagi, the MVP, the most valuable player.